Alhamdulillah saya sudah kurang lebih 8 tahun. 8 tahun di Karawaci, kurang lebih ya, Karawaci. lama juga ya. 8 tahun udah masuk Alhamdulillah lah. SD, ya. Dari sebelum ubanan sampai sebelum ubanan. Iya. Bagus, kita ngopi dulu nih, minum dulu nih. Oh, iya. Biar nggak ini nih. Silakan, Ya, silakan. Bagus. Nah, Ini kopi. kopi dulu Pak Ini Agus. saya kebetulan. Sebenarnya nih kopi dari Pak Agus, Gum. Ayo kita. Ayo diminum dulu lah. Minum dulu. Tas dulu ya. Ya. Tos dulu. Oke. Tos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya Bu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Senin Gabut. Kita sekarang lagi ada di Karawaci. Kita mau ngebahas tentang hari besar. Hari besar apa tuh? HUT TNI yang ke-80. HUT TNI ke-80. Ya, kita ini punya narasumber. Narasumber kita ini wah spesial di HUT TNI. TNI juga dong berarti? TNI juga. TNI juga. Alhamdulillah kita bisa ada waktunya buat ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama narasumber kita ini. Dan beliau ini sebetulnya itu lagi sibuk banget, karena mau mepet ke hari HUT TNI HUT TNI. Tugasnya banyak ya, jaga sana sini ya kan. Jadi beliau menyempatkan waktu. Alhamdulillah, Makasih banget sama beliau. Nanti jangan lupa tuh kalau mau bilang makasih sama beliau, subscribe aja, sama komen di bawah. komen boleh, ada pertanyaan boleh juga. Boleh juga ada pertanyaan, nanti kita sampaikan ke beliau juga bisa. Tuh. Pokoknya di Senin Gabut, yang gabut boleh ikut tapi jangan cemerut. Iya, karena Sebelum kita mulai, bumper dulu dong. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Oke, langsung aja nih kita saya panggil bintang tamu kita hari ini ya. bintang tamu kita hari ini. Pokoknya bintang banget ini. Bintang banget. Ya, ini dia bintang tamu kita hari ini. Kakak, kenal dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mas. Gimana? Sehat Mas? Alhamdulillah Pak. Iya. Waduh. Pak Agus sibuk banget nih, Gum. Ya, memang sudah jadi tugasnya, bagaimana lagi. Lagi masih belum pensiun. Iya. Gimana Pak, untuk hari ini ada kesibukan apa nih Pak? Hari ini kesibukan sih ada aja, karena ada hari per hari kita sibuk. Urusan keluarga juga sibuk juga ya kan. Kantor, tugas ya, apalagi namanya sudah di wilayah, kita kan pelayan masyarakat Mas. Mudah-mudahan kita bisa bertugas sambil beribadah. Amin. Siap. Apa yang bisa dibantu? Oh iya, Kenapa tuh, Gum? Pak, kita lupa. Kenapa tuh? Kita mau kasih tahu dulu. Kenapa? Boleh diperkenalkan Pak buat penonton nih? Oh iya. Oh, saya. Ya. Ya, silakan Pak Agus. Katanya nggak kenal nggak sayang ya. Betul sekali. Saya perkenalkan diri saya, Agus Tajus Subki, TS-nya itu Tajus Subki. Saya pangkat Peltu, ya, berdinas di Koramil 01, Kodim 0506, Korem 052 Wijaya Krama. Dan kebetulan saya bertugas di wilayah teritorial di Kecamatan Karawaci. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih 8 tahun. 8 tahun di Karawaci, Pak. Kurang lebih ya, Karawaci. Lama juga ya, Gum. Nama Ya. 8 tahun udah masuk Alhamdulillah lah. SD kayaknya. Dari sebelum ubanan sampai sebelum ubanan. Iya. Pak Agus, kita ngopi dulu nih, minum dulu nih. Oh, iya. Biar nggak ini nih. Silakan. Ya, Bagus. Nah, Ini kopi. ngopi dulu Pak Agus. Ini saya Ya, kebetulan. sebenarnya nih kopi dari Pak Agus, Gum. Ayo, Kita. ayo diminum dulu lah. Minum dulu. Tas dulu ya. Ya. Otak dulu. Tos dulu. Oke. Tos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya Bu. Ya Bu. Ya Gum, kita nih kebetulan lagi ada di Taman Margasari, Kelurahan Margasari ya. Ya, Ya, lagi ada ini Pak. Kelurahan Margasari. Margasari. Gimana, Gum? Ya, jadi gitu Pak, kita mau tahu kan ngapain nunduk mulu. Nih tuh contekan.
Apa nih? Aduh. Jadi Pak, mau ini dites saya. pertanyaan ini sebenarnya request Pak. Pada bawah juga. Kita semua emang Dari masyarakat. Dari masyarakat Pak, pertanyaannya Pak semuanya. banyak yang penasaran. Jadi kalau Oh, boleh iya, jujur iya. nih Pak ya, apa sih perasaan pribadi Pak Agus tiap kali datang ulang tahun HUT TNI ini? Kalau saya dalam setiap tahun pasti kita semua kan sama saja apa namanya, kayak kita sendiri punya ulang tahun ya. Iya. Ya. Nah, kita di institusi saya TNI ada ulang tahun, ya kita juga gimana bangga ya. Tapi bangga kita juga penuh dengan evaluasi dan inovasi. Bagaimana caranya kita ini bisa mengabdikan diri khususnya TNI ke masyarakat agar lebih baik dan lebih solid lagi, terutama dalam menegakkan kedaulatan dan kerukunan kesatuan di masyarakat. Karena awalnya persatuan negara ya dari masyarakat, lingkup terkecil ya. Itu. Jadi di setiap ada momen HUT TNI ini Pak Agus evaluasi itu. Ya, selama saya mungkin lahir jadi tentara ya, mungkin ya awalnya saya masuk tentara juga bangga. Dan mulai dari TET kita jadi anggota TNI, tiap tahun kita juga ada rasa gimana ya, rasa senang iya, evaluasi juga iya, karena saya dari tahun 96-97 saya sampai sekarang mengalami beberapa perubahan dinamika yang terjadi di apa namanya, pemerintahan ya, terutama kita pemerintahan. Jadi kita bisa melihat, menilai bagaimana masyarakat, bagaimana pemerintahan, dan bagaimana yang terjadi sekarang ini. Tentunya kita semua sebagai warga yang baik, apalagi saya sebagai TNI berharap kita tetap kokoh, tetap menjaga persatuan, jangan sampai kita mudah diprovokasi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, karena semakin kesini makin kuat pantangannya. Iya. Ya itu sih. Pak, Pak Agus kan ya dilihatnya masyarakat nih ya sehari-hari nih, kalau TNI itu kan tegas, disiplin. Padahal sendiri nih dalam seharian Pak Agus ini dalam menghadapi masyarakat atau hubungan dengan masyarakat itu gimana sih biar masyarakat itu sama Pak Agus nggak takut gitu ya Gum ya? Ada yang Waduh, serem nih. aneh, aduh gimana? Memang sih ya, begini Mas, baik. Jadi memang terkesan itu tentara ini galak, ya, arah sangar dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita tanamkan khususnya buat kita sebagai anggota TNI ya, kita harus tanamkan masyarakat itu harus bangga, baik di kalangan muda, anak-anak ataupun sampai ke dewasa. Jangan sampai kita ini ditakuti. Nah, kalau takutin nanti kesannya malah lagi menjauh sama kita nih, iya, ya kan? Tapi kalau kita bangga, mohon maaf, kita bangga bisa menanamkan ke apa namanya generasi muda khususnya ya. Nah, kita kan butuh mereka nantinya ya. Apa namanya, tongkat estafet kita nanti akan berlanjut. Kita butuh generasi muda, butuh masyarakat yang akan meneruskan perjuangan ini atau mempertahankan, menjaga NKRI ini. Pak Agus selalu senyum dong berarti sama masyarakat, ramai, senyum. Tapi Gum 3S apa? Pastilah. Masa kalah sama security Ya, security BCA. Iyalah. Tapi ya kita Iya. itu TNI itu bersama rakyat. Ya, betul. Dan itu nyata bener. Buktinya ini ada Pak Agus di sini kan bersama rakyat. Sama rakyat. Ya. Iya, kita sama rakyat. Jadi buat sahabat-sahabat ya kalau misalkan mau curhat juga mungkin ke bapak-bapak TNI atau Ya. mau ngobrol ngajak ngopi, mungkin silakan aja ya Pak ya. Silakan dipanggil aja, ya, ketemu silakan di aja. jalan. Mau ketemu di mana juga jadi, Iya. mau ke rumah saya juga ayo aja, saya malah seneng ya kan. Iya, betul. Ke Jadi wilayah. nggak usah
takut gimana kalau nggak salah sih, masa takut ya? Kalau takut Iya. berarti salah dong ya Gum ya. Tuh. Jadi kita ini tentara itu adalah berawal dari kita ini anak bangsa ya, anak bangsa yang mana kita ini lahir dari rakyat. Jadi kita di TNI anaknya rakyat. Rakyat adalah orang tua kami, napas kami. Itu tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun. Insyaallah tuh. Iya. Sahabat, denger tuh ya. Gimana Gum? Iya, begitulah pokoknya. Buat teman-teman juga nih kalau misalkan ketemu sama ya kecuali penjahat, kalau penjahat pasti takut. Salah, kan salah tadi. Pasti takut lah kalau salah. Iya. Kalau bukan penjahat ngapain takut. Takut. Iya. Nah, sama ini itu lagi. Bagus. Agus, ini apa ada pertanyaan nih Pak. Ya, ya, Pak ya. Agus ini sebenarnya emang dari kecil udah pengen punya cita-cita jadi TNI apa sebelumnya ada cita-cita lain Pak? Iya Pak. Kalau cita-cita memang saya dari kecil, Oh, dari karena kecil. sosok kakek saya pensiunan juga dari TNI, apa namanya? Mungkin saya sudah biasa melihat tampilan-tampilan sikap ataupun dari kakek saya ya, dan saya suka lihat di televisi, kayaknya tentara itu hebat katanya, gagah ya. Nah itulah yang membuat motivasi saya mungkin dari kecil saya. Sama cinta tanah air juga ya Cinta Pak. tanah air yang jelas, kalau namanya udah cinta TNI berarti ya cinta tanah air udah jelas. Nah, jadi kalau misalkan sahabat-sahabat yang dengar gimana ada oknum-oknum gimana tentang TNI ya, sebenarnya sih itu hanya oknum ya mungkin ya. Karena ya kita dekat sama Pak Agus ngelihat ya Pak Agus ya tidak seperti itu, dan teman-teman TNI pun yang lain ya yang kami lihat juga yang dekat sama kami tidak seperti itu ya Gum ya. Iya. Itu jadi nggak usah takut dengan TNI kalau mau curhat, mau ngobrol ataupun mau sharing dengan bapak-bapak TNI yang ada di sekitar teman-teman, silakan aja karena beliau-beliau ini ya emang anak bangsa dan cinta masyarakat. Iya. Siap. Apalagi kalau ngomongin cinta. Cinta apa gimana Gum? Jadi kalau mau ngomongin cinta khususnya buat anak muda ya, Kenapa tuh? curhatnya jangan kemana-mana, mendingan sama Pak TNI. Biar kita kelihatan nggak Iya, cemen lah. apalagi sama yang ini Gum yang masih ABG ya kan, Iya, sama bapak-bapak TNI betul. yang masih ABG juga atau yang belum nikah kayak bisa juga tuh Gum. Jangan lari kemana-mana, jangan larinya ke ke tukang jamu. Tukang jamu. Apa, kalau nih jangan ke TNI aja daripada dibawa ke barak, mendingan langsung. Iya benar tuh benar. Iya, tapi ke barak juga sebenarnya bagus ya. Bagus. Bagus ke barak. Sekarang justru banyak yang mau daftar ke barak malah antri. Bagus tuh. Cuman kan kalau langsung misalkan ketemu secara ini seperti apa ya, les privat lah. Iya, Iya, sering-sering iya, dulu iya, aja iya. ngobrol-ngobrol Berbagi pengalaman. ilmu lah. Berbagi ilmu, pengalaman-pengalamannya. Betul. Jangan bucin. Kalau mau pol-polan mah sama orang tua, sama negara, Sama negara. sama agama. Agama, betul sekali. Ada pertanyaan lagi apa nih ya? Saya penasaran nih Gum ya. Saya juga kan kakek saya juga TNI ya dua-duanya ya. Iya. Ya dari iya, Pak iya, dari iya, Garut iya, sama iya. pun dari Tangerang sama-sama TNI. Oh gitu. Ya, Ya, bahkan siap. saya sama bapak saya pun dididiknya juga militer juga Pak sebenarnya Pak. Nah, Bapak aku sendiri nih di rumah gimana sih sama anak-anaknya? Kalau saya kebetulan anak saya satu, perempuan ya. Perempuan lagi Gum. Kalau Berarti nggak kita bisa tegas, Pak Agus, mendidik gimana nih? ataupun kebiasaan di rumah, kita harus bedakan porsinya atau versinya ya. Karena tidak bisa kita terapkan pendidikan ataupun kita terapkan kaitannya dengan militer ke rumah, tidak bisa. Dan sebaliknya juga sama, kita di wilayah juga ya, kita tidak bisa kita terapkan setelah di wilayah. Makanya kita teritorial, tidak terus masyarakat harus bagaimana digalakin, bagaimana ditegasin. Kadang-kadang kita kebiasaan tegas, jadi kesannya galak Mas. Nah itu dia ya Gum ya. Nah, yang itu orang-orang tahu kan, kadang-kadang masyarakat tahu. Itu yang masyarakat kadang-kadang kurang paham. Paham. Memang didikan kami militer itu kan berbagai macam matra ya, ataupun kalau di kita ini ada Kostrad, ada Kopassus, pasukan dan lain sebagainya, itu banyak. Memang kalau kita ya identik TNI memang ya seperti itu, tapi kita harus bisa menempatkan diri. Di mana kita mesti tegas, di mana kita mesti keras, kita harus bisa
menyesuaikan. Mungkin mengenai disiplin aja kali ya Pak. kalau Paling untuk disiplin, iya paling misalkan sama anak nih. Mungkin siapa aja ya, bukan masa kita tentara aja ya, bukan karena kita seorang sosok tentara aja, tapi seorang bapak adalah pemimpin. Nah, pemimpin itu di rumah ya harus bisa mengatur anak dan istri, terutama anak sebagai generasi penerus kita. Kalau kita nggak terapkan disiplin, nanti bagaimana? Betul, betul. Jadi disiplin itu adalah mutlak sebenarnya, bukan harus diterapkan di militer aja. Ya. Itu suatu kebutuhan untuk pembentukan karakter anak-anak kita. Ya. Ya, berarti ya nggak kita pikirin kayak bapak kita ya. Karena mungkin kita cowok kali ya. Bapak kita jadinya agak militer dikit ya. Bisa jadi, kalau cowok kan beda ya, Beda. sama kita perlakuan ke anak perempuan tuh beda, Iya, Pak. bagaimanapun juga. Betul, Pak. Iya. Gitu. Gimana Gum? Iya, emang kalau TNI emang harus begitu. Bapak Gum juga kan Sama begitu. Oh Sama iya, saya iya. juga. Anak kolong-kolong semua nih ya. Iya. Kolong juga. Iya, jadi ya begitulah. Tapi emang bener sih, nggak mesti kalau untuk kedisiplinan nggak mesti harus tentara ya. Semua juga emang harus disiplin. Di mana-mana juga Betul, kan betul. begitu. Di lingkungan pesantren juga Betul. begitu. Betul. Lingkungan mana juga pasti begitu, karena ya Betul. buat karakter itu tadi kata Pak Agus juga. Begitu teman-teman nih, sekarang nih saya nyontek lagi. Karena dari masyarakat ya. Iya, Bukan dari Iya, iya, kami pertanyaan itu. Ini pertanyaannya pasti Pak Agus ada sih, nggak mungkin nggak ada. Iya. Pak Agus nih ada ini nggak Pak, apa momen berkesan yang nggak bisa sampai sekarang tuh masih ingat aja tuh, wah ini kayaknya ger. Iya, Artinya selama di TNI Pak ya. Oh, selama kita Iya. berdinas ya. Iya. Momen berkesan pertama saya masuk, saya diterima, alhamdulillah lulus banget. Lulus ya, senang banget pokoknya. Senang banget. Nah, setelah kita namanya pendidikan itu kesannya mendalam. Itu pembentukan dari karakter kita sebagai masyarakat sipil menjadi militer. Memang tidak semuanya bisa mengenyam, ya. Nah, disitulah kebanggaan pertama kita masuk. Terus setelah berdinas, saya kebetulan berawal dinas di Brigif 1 Jaya Sakti Pengaman Ibu Kota. Kebetulan saya di Kompi Protokoler TNI AD. Jadi kalau kegiatan-kegiatan protokoler di istana ataupun RI 1, RI 2, upacara-upacara kebesaran kayak 17 Agustus, tidak semua tentara juga ngalami di protokoler Angkatan Darat. Iya. Wah, iya. Luar Iya. biasa ya Pak Agus, berarti kan Itu selama 3 tahun saya di protokol, itu ya diantaranya kebanggaan saya juga. luar biasa ya Pak Agus. Ya, berarti tidak semua TNI mengalami itu ya Gum. Iya. Sama kayak kita juga kan, ada hal-hal yang mengesankan, pernah di sini, tidak semua orang juga. Karena yang terpilih juga ya kan. Pak Agus ya kan, setiap manusia kan, bukan lagu Ustadz Jepri, setiap manusia bukan. Tapi setiap manusia itu kan pasti punya hobi, kesenangan ya Pak Agus ya. Iya, Ya termasuk kita juga ya Gum ya. Biasanya kalau Gum mancing ya kesenangannya. Saya mancing, tapi nggak mancing ikan Pak saya. Ingat mancing, jadi ini cerita jadinya ya. Iya, gimana boleh Pak? Ingat mancing, saya juga sebenarnya nggak hobi mancing ya. Tapi karena saya kan pernah terpilih waktu itu sama pimpinan kami zaman di Brigif, itu PAM VIP ya, PAM VIP atau objek vital yang terkait dengan apa namanya tuh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pimpinan-pimpinan atas kita semua. Alhamdulillah saya ketemu sama pimpinan-pimpinan dan mungkin relasi-relasinya pendukung kegiatan-kegiatan TNI khususnya. Jadi pada saat itu kami pengamalan VIP di kapal juga. Mancing nggak? Mancing iya, diving iya. Oh iya, luar Iya. biasa. Jadi diving Luar itu biasa. kita berburu di laut ya. Iya. Kayak di hutan, berburu di hutan, gitu berburu di laut. Itu gimana tuh Pak? Sangat-sangat luar biasa. Coba kalau saya bukan tentara mungkin saya nggak bakal sampai nyelam atau diving ataupun keliling Indonesia ya.
Saya alhamdulillah nasib saya jadi tentara mungkin ya kan. Jadi akhirnya pengalaman saya itu tadi VIP, pengawalan selam, terus selanjutnya pengawalan VIP terkait dengan kegiatan rally nasional. Rally nasional. Rally nasional. Mobil atau apa, Pak? Mobil. Mobil. Oh. Iya. Jadi keliling Indonesia. Jadi itulah di antara kebanggaan saya juga. Iya, iya. Karena nggak semuanya. Iya, betul. Mungkin saya anak bangsa tapi yang keberadaannya di kampung ya. Iya. Tapi bisa nyatanya mampu saya. Iya, betul, betul, betul. Ya tentunya nggak lepas dari doa dari orang tua, dari kitanya sendiri. Ya. Kalau Bapak hobinya apa sih? Di bidang apa nih? Olahraga kah? Semuanya yang bisa bikin Kalau- Bapak lagi mumet nih, misalkan kerjaan kan kadang ya semua orang ya, Maaf, kalau kerjaan itu ya untuk bikin replace Bapak itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk kita kan kadang-kadang namanya kerjaan banyak pressure Pasti, ataupun ya. namanya pimpinan kan Iya. perintah ke bawah nanti kita ke bawah lagi kan. Itu ya dengan cara apa ya? Kalau saya masalah olahraga ya jogging, mungkin sekedar berenang ya. Untuk ngilangin penat ya saya jujur aja dengan khususnya sekarang. Sekarang itu dengan kita nyambangin ke masyarakat. Karena tugas saya udah di iya, teritorial. Ketemu sama Mas Dadan kayak gini, ketemu sama mungkin Sama Gum ya kan? Pak Lurah, Pak Camat ya, Pak Kapolsek atau mungkin jajarannya. Itu buat saya malah menjadikan saya itu hiburan malah iya. fresh gitu. Oh ya, jadi lebih ketemu orang baru mungkin ya, lebih Iya. ada gimana gitu ya kan? Ya betul. Keluar lah gitu kalau misalkan lagi wah aku jenuh nih, keluar rumah ketemu Pak Lurah gitu kan. Iya. Iya, Gabutnya kayak warga. gitu. Luar biasa ya. Agak aneh juga sih sebenarnya ya Gum ya. Kirain Buat iya. ngilangin stresnya. Tapi lebih murah ya kayaknya. Murah. Murah daripada hobinya motor kan mahal tuh Gum ya. Bagus luar biasa juga hobinya ya. Jadi buat ngilangin kejenuhannya itu bagus ya Silaturahmi. begitu. Silaturahmi Silaturahmi. ke tokoh masyarakat, tokoh agama, itu kan kita nambah ilmu. Iya. Dan tentunya mungkin bisa nambah rezeki juga kan. Amin 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 Pak, amin Pak. Betul, Betul. Iya. Gitu ah. Jadi Kayaknya kalau foto dicontoh juga sih Gum. ya, itu Hobinya. mau saya ikutin kayak Saya gitu. juga sama Kalau lagi deh. butek. Kalau saya biasanya kalau lagi butek kayak jenuh itu main HP sih. Enggak lagi betul juga kamu main HP Gum. Sama. Salah itu harusnya dia itu. Jadi silaturahmi. Silaturahmi. Jadi jangan di sosial media tapi dunia nyata Iya, gitu. betul. Iya. Ada Nah, apa Gum? Ada masyarakat. Ada lagi nih masyarakat. Masyarakat ada lagi ya, aduh pertanyaannya. Banyak banget. Oh ini Pak, arti sebenarnya menjadi prajurit TNI itu apa menurut Bapak? Buat diri sendiri sama buat keluarga apa? Cuman TNI itu cuman buat negara gitu kan? Iya. Sebenarnya apa sih Pak? Baik. Jadi kalau buat saya kan dari diri kita sendiri nih. Dari diri kita sendiri, dari diri saya sendiri itu suatu kebanggaan buat saya. Ke orang tua, kebanggaan orang tua. Di lingkungan, mohon maaf. Di lingkungan juga ya alhamdulillah mungkin kita di masyarakat juga kebanggaan buat lingkungan juga. Di saat kita bertugas harus menjadi kebanggaan juga di mana kita bertugas. Berarti intinya harus bisa apa ya? Memberikan kebanggaan buat negara, Membanggakan. bukan buat diri kita sendiri atau orang tua kita sendiri. Intinya seperti itu. Lanjut, Gum. lanjut yang ini nih. Pak, biasanya kan ya nggak TNI atau Polri atau PNS atau kerja apapun nih ya Gum ya. Biasanya kan nih pindah-pindah tugas nih Pak, atau ya kayak keluar pulau gitu. Ya. Itu keluarga gimana sih Pak? Kalau kayak gitu? Kalau sebenarnya sih begini, kita tinggal bagaimana komitmennya. Ya. Misalkan orang tua saya mengizinkan saya untuk masuk TNI, ya berarti sudah paham di TNI seperti apa. Apalagi mungkin kakek saya juga udah TNI, jadi udah teken kontrak sama negara, udah ikhlas-ikhlas aja gitu.
mau ada tugas mendadak kah, mau ada tugas mungkin kemana kah. Jadi kita kembali lagi ke harus siap. Siap begitu ya Pak. Harus. Sudah taken ya. Kalau Jadi istri siap. sama anak gimana Pak? Sama. Sama. Mereka sudah pertama awal-awal aja ya mungkin. Tapi lambat laun mereka menyadari. Dan itu malah suatu kebanggaan. Orang tua saya datang karena kangen, saya nggak bisa pulang. Datang ke sini, malah dia yang betin. Begitu datang baru ngobrol 1 jam 2 jam, saya ada perintah. Udah jalan. Wah. Itu kebanggaan. Orang tua saya malah kebanggaan juga. Iya. Kalau kita malah kayak gimana ya, kayaknya lagi ketemu sama keluarga gitu. Tidak malah sedih. Diam ya. Biasanya kan Iya. sekilas sedih ya. Iya. Waduh gimana baru sampai dari kampung baru ngobrol sejam 2 jam. Makan aja belum lagi disiapin. Langsung ada perintah sejalan. Itulah TNI. Merinding saya Pak. Jadi orang tua yang sudah memang mengikhlaskan anaknya untuk mengabdi sama negara. Nah, Jadi itu suatu kebanggaan malah. Suatu kebanggaan juga buat saya. nah tuh sahabat ya. Jadi ternyata ya menjadi TNI itu ya mesti melawan perasaan juga, kayak seperti tadi Pak Agus bilang ya, baru ketemu orang tua hanya beberapa jam ada telepon tugas ya. Jadi buat sahabat-sahabat atau buat masyarakat semua ya, melihatnya jangan satu sisi ya, ataupun hanya beberapa sisi yang sekarang ini ya Pak Agus, maaf ya kan Ya, sempat ya. ada oknum-oknum yang nggak beres gitu ya, itu kan hanya oknum. Sekali lagi berat loh menjadi aparat itu, berat. Jadi ya kita harus menghargai beliau-beliau ini yang mengamankan negara, yang melindungi masyarakat. Jadi seperti itu sahabat. Udah korban banyak, Udah korban banyak. berkorban lain dari nyawa, rasa juga kan tadi itu. Rasa yang Lagi- berat rasa ya Gum ya Iya, biasanya itu, ya. waduh. Jadi ya Korbankan rasa, kita lagi kumpul sama keluarga, namanya tugas, abut langsung ya kan, nggak mikir lagi, udah itu namanya tugas. Jadi begini Mas, saya luruskan. Ya. Kalau kalimat berat itu tinggal bagaimana kitanya. Iya. Ya. Kayak contohnya, dulu saya sebelum masuk tentara, saya awalnya itu ya kerja serabutan, ya. Bahkan kuli bangunan pernah saya Pernah jalanin. Bapak di bangunan. Pernah. Jadi kalau sekilas kan berat ya, namanya ngaduk atau tetembeng, ya kan, fisik lah. Tapi kalau kita sudah menjiwai, Iya. memang kita niat kerja, nggak ada beratnya loh Mas. Iya, enteng. Nah, apalagi masuk TNI itu nggak berat. Nah, Tinggal kita ini bagaimana menjiwainya. Oh, saya memang senang, memang saya ini dalam hal mungkin menempuh latihannya nanti pun itu tidak akan berat. Itu yakin itu buat generasi muda, buat anak bangsa penerus nanti kita ini tidak berat. Yang bikin berat itu karena kontra dengan niat kitanya. Sama seperti sholat, ya. ya betul. Kita Pak. sholat tengah malam, kalau memang kita niat, kita ambil air wudhu, Betul. ya kan? Betul. Nah, Jangan tengah Nggak malam. berat. Jangan tengah malam ya kan. Sholat wajib aja kalau saya bilang sholatnya belum mandi kata gitu. Nah. Belum mandi nih dia nih. Asalnya belum mandi mulu Pak. Belum mandi mulu alasannya. iya, sama masuk tentara pun demikian, tugas-tugas pun demikian, nggak ada istilah berat. Yang bikin berat itu karena kita melawan arus. Kalau di TNI ini kalau misalnya tugas melawan arus ya berat. Iya betul Pak. Pimpinan perintahkan A, ya harus A. Loyalitas, loyalitas. Kita taruh paling atas. Loyalitas berarti kuncinya. Loyalitas. Jadi gitu. Jadi nggak ada beratnya bagi generasi muda, tergantung niat kitanya sendiri. Siap. Kalau kita niat bulat, nggak ada yang berat. Yakin mampu. Kita manusia biasa, sama-sama Betul. bisa kok. Betul. Gitu. Ini, Gum, ya. Iya, jadi kalau diumpamain ada kapas nih, sampah kapas lah. Sampah kapas apa kapas? Tadi bilangnya kapas. Sekarang Kapas yang udah jadi sampah. Oh iya, kapas. Iya. Ya, terus Enteng dong ya kan. Enteng. Buangin dong, karena kitanya disuruh, terus kita nggak niat buat ngebuang, Berat terasa jadinya. berat. Nah, itu Tapi kalau sebenarnya. kita udah punya niat, jangankan kapas ya kan, sampah sekilo juga kita pengen bersih, enteng aja. Enteng. Enteng aja. Gitu. Terus kalau yang belum mandi itu, kalau sholat belum mandi itu apa sih Gum?
emang itu harus mandi dulu. Karena kalau sholat itu kita harus bersih. Mandi dulu. Beda lagi tuh. Ketemu pencipta kita kotor, ketemu cewek kita parah. Iya, itu dia. Iya, bisa aja kalau saya dia mah. Begitu Pak. Jadi ini ada pertanyaan nih Pak. Masih Iya, ada Pak. Masih Aduh, ada. banyak sebenarnya. Nggak apa-apa. Yang penting nggak capek nanya. Saya mah siap aja ditanya sampai kapan juga. Sebenarnya sih tadi udah ada sedikit ya, ada pesan dari Pak Agus Bagus. buat generasi muda tuh ya kan. Ini mungkin agak lebih ke spesifik aja nih Pak, untuk pesan-pesan anak muda untuk di momen HUT TNI ini Pak. Sama satu lagi mungkin kalau anak muda nih yang baru pada mau, wah dari kecil dia punya cita-cita pengen jadi tentara, itu apa Pak triknya Pak? Tip dan trik. Baik, jadi pertanyaan tadi sangat bagus. Jadi itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu malah. Jadi buat generasi muda, khususnya anak bangsa, kita tunjukkan kita ini cinta tanah air. Kalau kita sudah menunjukkan cinta tanah air, cinta negara, cinta bangsa, sekali lagi yang Mas bilang itu tadi, nggak di TNI, nggak di Polri, nggak di PNS atau jajaran OPD atau pegawai, itu oknum yang kita kembali lagi manusia. Kalau di instansi kita programnya atau komitmennya bagus semua, tujuannya bagus semua, cuman karena oknum penyimpangan itu tadi ya. Jadi jangan berpengaruh pada oknum-oknum, jangan kita mudah patah semangat, lihat di media begini-begini, kejadian begini. Itu contoh yang nggak baik, itu oknum. Ya. Kalau kita khususnya TNI, dari zaman dulu Pak Sudirman, Panglima Besar, sampai sekarang programnya baik semua, tujuannya baik semua. Ya. Dan mulai sekarang kalau memang ada niat untuk masuk ke anggota TNI, mungkin seperti saya dulu ya. Saya dulu ini Mas, dari mulai SD apa SMP saya ingat ya, itu mulai fisik jelas ya, tapi jangan diporsir. Terus secara kesehatan kita jaga, terutama ngerokok jangan dulu tuh. Orang tua saya dulu tuh begadang ya, itu dihindari. Terus mungkin yang lebih utama lagi sekarang ini, yang utamanya adalah kecanggihan teknologi sekarang ini, handphone ya. Karena sekarang ibu-ibu sekarang contohnya mau masak, anak baru umur berapa tahun udah diadapkan dengan ini. Ya, terbiasa ini. Nah, ini yang justru yang harus kita sikapi sama-sama ini. Ini pertanyaan yang menarik. Persiapannya mungkin dari sedini mungkin ya itu. Memang anaknya anteng ya, main game ya, ditinggal masak. Tapi ingat, dikala usia berapa seorang ibu, dikala di rumah harus bisa mendidik anaknya biar terhindar dari hal-hal negatif dari gadget itu ya. Gadget itu. Apalagi sudah menginjak ke masa remaja, SMP, SMA, itu masa-masa labil. Makanya sekarang kebetulan saya berdinas di teritorial atau di wilayah, jadi saya sebenarnya lihat situasi sekarang beda jauh sama dulu. Ya. Sekarang ada gangster, ada tawuran, itu pelakunya ya anak-anak sekolah. Kalau dulu justru anak sekolah jadi contoh. Kalau zaman dulu saya itu malah harus jadi contoh. Mulai dari disiplin waktu, terus disiplin kerapian pakaian. Dulu kita rambut panjang aja langsung sama guru BP ya. Terus baju yang bagaimana aja langsung ditegur. Saya lihat kadang-kadang ada, makanya nih mohon izin, maaf menghimbau bagi para ibu-ibu khususnya, orang tua khususnya, terus di saat sekolahan para guru adalah pahlawan yang tanpa tanda jasa. Coba evaluasi anak-anak itu biar kedisiplinan dari berpakaian, kedisiplinan sikap mereka terhadap guru. Ini saya kadang-kadang prihatin juga lihatnya. Malah guru kadang-kadang digalakin sama murid. Iya, banyak ya. Iya. Berita gitu. Waduh, itu yang kadang saya prihatin. Nah, itu termasuknya pembentukan karakter. Ya, Pak, ya. Nah, karakter ini
harus mulai ditanamkan sedini mungkin sampai ke remaja gitu. Nah nanti kalau udah remaja kesananya karakternya bagus, ya insya Allah akan menjadi ibaratnya tanaman yang bagus, yang kokoh, Betul. yang tidak mudah terprovokasi, Betul. yang tidak mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena ingat, musuh kita bukan kayak zaman penjajahan dulu. Musuh kita adalah itu tadi, gadget ya. Karena di dalam situ ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Terutama budaya-budaya asing yang negatif, hindari, ya kan? Budaya kita terkikis sekarang ini. Kita lihat di panggung-panggung 17-an kadang-kadang kalau dulu itu identik dengan tari-tarian Tradisional ya Pak. iya, sekarang bang K-pop. iya, ya boleh aja, cuman ya hanya sebatas tahu gitu loh, cara berpakaiannya pun gitu kan. Jadi itulah, kita jangan sampai gampang terpengaruh dengan musuh kita. Musuh kita ya itu tadi, bukannya zaman dulu penjajahan yang pakai senjata, bukan sekarang. Tapi lebih cyber ya Pak. Wah, lebih apa ya? Iya. Yaitu narkoba ya. Narkoba. Obat-obatan, media sosial, yang gampang mempengaruhi. Betul. Itu makanya kalau kita nggak punya pondasi dari guru apa orang tua kita, nggak bisa memberikan asupan apa namanya dasar mental dari kecil untuk baik, ya susah nantinya. Ya itu sebenarnya. Gitu. Berarti begitu, ya, sahabat ya. Terima kasih Pak Agus ya. Nanti karena udah mau azan ya, kita sudahi aja ya obrolan kita sama Pak Agus. Terima kasih banyak Ya. Pak Agus sudah sempetin di program kami. Gum gimana? Ya, terima kasih banyak untuk Pak Agus. Semoga di HUT TNI ini TNI makin bersama dengan rakyat, Sama dengan cinta rakyat. dengan rakyatnya, dan nggak ada oknum-oknum. Terus ya itu, apalagi buat anak muda tuh, kalau yang lagi bucin sama TNI aja ngobrol, curhat ada tuh di situ, ntar dikasih tahu. Paling suruh push up. Yang jelas TNI khususnya dalam ulang tahun ke-80 ini ya, kita menghimbau kepada masyarakat, generasi muda, berbagai lapisan semuanya, agar tetap mempererat persatuan dan kesatuan, dan jangan sampai terpecah dengan unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab. Karena intinya musuh kita sekali lagi bukan dari luar, tapi dari dalam kita sendiri, yang itu lebih berat malah. Itu aja dari saya juga mohon maaf kalau ada sekiranya yang nggak tepat. Dibuang yang nggak tepat ya. Nggak usah Pak, kita mah apa adanya aja Pak, nggak usah dibuang ya kan. Iya. Tapi bagus-bagus ya dari Pak Agus semua. Daging ini aduh, daging kita jarang-jarang loh ngobrol begini. Yang jelas anak muda sekarang tantangannya lebih berat ya. Dan kalian harus bisa mempersiapkan diri mental, utamanya kalian harus benar-benar kuat mental. Ya, oke, semuanya sampai ketemu lagi di acara Main gabut. Gabut. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol sama Pak Agus bisa komen aja, nanti kita sampaikan. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke.